Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Let me introduce myself. My name is Sylvia Amanda with student ID number 25412036 from the accounting 25A class on the association. I would like to present a topic about business, about the definition of business communication and is it important in the business world. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis, khususnya mengenai pengertian komunikasi bisnis dan pentingnya dalam usaha. Seperti yang kita ketahui, komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari kita berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan informasi, ide, perasaan, maupun pendapat. Dalam dunia bisnis, komunikasi menjadi hal yang sangat penting karena seluruh aktivitas perusahaan pada komunikasi yang efektif. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi, memberikan struktur kerja, membangun kerjasama antar karyawan, serta menjalani hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Dengan tanpa komunikasi yang baik, kegiatan bisnis akan sulit berjalan dengan lancar. Misalnya, jika seorang pemimpin perusahaan yang tidak mampu menyampaikan instruksi dengan jelas pada karyawannya, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahan dalam bekerja. Hal ini tentu dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami komunikasi bisnis menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia kerja di dunia bisnis. Pengertian komunikasi. Sebelum membahas lebih jauh tentang komunikasi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain dengan tujuannya agar pesan tersebut dapat dipahami dengan baik. Komunikasi melibatkan beberapa unsur penting, yaitu pengiriman pesan atau komunikator, pesan atau informasi yang disampaikan, media atau saluran dikomunikasi, penerimaan pesan atau komunikan, umpan balik atau respon. Jika semua unsur tersebut berjalan dengan baik, maka komunikasi akan berlangsung secara efektif. Yang ketiga, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan yang terjadi dalam lingkungan bisnis dengan tujuan untuk mendukung kegiatan organisasi serta mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi bisnis dilakukan oleh individu maupun kelompok yang terlibat dalam kegiatan bisnis, baik dengan dalam perusahaan maupun dengan pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis dapat terjadi antara berbagai pihak seperti pimpinan dan karyawan, antara karyawan dan satu perusahaan, perusahaan dengan pelanggan, perusahaan dengan pemasok, perusahaan dengan investor atau mitra bisnis. Semua bentuk komunikasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dapat tersampaikan dengan jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Nah, di sini juga ada tujuan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki beberapa tujuan penting antara lain. Yang pertama, menyampaikan informasi. Tujuan utama komunikasi bisnis adalah untuk menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan seperti kebijakan perusahaan, laporan kerja, atau pengembangan bisnis. Yang kedua, mempengaruhi atau meyakinkan. Komunikasi bisnis juga bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain agar menerima ide atau keputusan tertentu. Misalnya dalam kegiatan promosi produk kepada pelanggan. Yang ketiga, membangun hubungan kerja. Komunikasi yang baik dapat membantu membangun hubungan kerja yang harmonis antara pemimpin dan karyawan maupun antar karyawan. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh melalui komunikasi yang penting
dalam proses pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang kelima, fungsi komunikasi bisnis. Selain memiliki tujuan, komunikasi bisnis juga memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi informasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun karyawan. Yang kedua, fungsi motivasi. Komunikasi juga dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Yang ketiga, fungsi pengendalian. Melalui komunikasi, pemimpinan dapat memberikan arahan dan mengawasi pekerjaan karyawan. Yang keempat, fungsi integrasi. Komunikasi membantu menyatukan berbagai bagian dalam perusahaan agar dapat bekerja sama dengan baik. Nah, yang kelima, jenis komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat dibagi menjadi dua jenis yang utama, yaitu satu, komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan. Contohnya, komunikasi antara pimpinan dan karyawan, komunikasi antar departemen, rapat internal perusahaan. Tujuan komunikasi internal adalah untuk mengkoordinasikan pekerjaan serta meningkatkan kerjasama dalam organisasi. Di sini juga ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan antara perusahaan dan dengan pihak luar. Contohnya, komunikasi dengan pelanggan, komunikasi dengan pemasok, komunikasi dengan pemerintah, komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi eksternal sangat penting untuk membantu citra dan reputasi perusahaan. Yang di sini juga ada media komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lainnya percakapan langsung, telepon, email, surat bisnis, laporan, presentasi, media sosial, video conference. Di era digital ini, teknologi komunikasi sangat membantu perusahaan dalam menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan efisien. Di sini juga ada pentingnya komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain meningkatkan kerjasama antara karyawan, membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnis. Perusahaan yang memiliki sistem komunikasi yang baik biasanya akan lebih mudah berkembang dibandingkan perusahaan yang komunikasi tidak teratur.